76 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Beberapa hari menjelang proklamasi, terjadi peristiwa rengas dengklok yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, hingga penyusunan naskah proklamasi. Jepang lumpuh karena hantaman bom atom. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti telah terjadi kekosongan kekuasaan. Mari kita memerintahkan golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian sobat? Karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicarakan baik-baik dengan beliau wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari jalan, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk. Silakan itu. Terima kasih. Sama-sama. Ada maksud apa kalian datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah dan kami semua meminta Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang perlu disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang memproklamasikan kemerdekaan, karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami undur diri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, pukul 20 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam Bung Karno. Selamat malam kembali. Ada maksud apa lagi kalian datang kemari? Sekarang Bung, sekarang malam ini kita korbankan revolusi. Bung Karno, jika Anda tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini juga akan terjadi pembunuhan besar-besaran dan pertumpahan darah pada esok hari. Ini batang leherku. Seratlah aku ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah negara silam.
sekarang kita harus menghadapi Belanda yang akan bersiap menjadi tuan negara kita. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan, dan saudara merasa siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa tidak saudara sendiri yang memproklamasikan kemerdekaan itu? Mengapa harus Soekarno yang melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu? Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Kami berdikkat telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya akan melakukan tipu muslihat. Sehingga jika kita berbuat salah, maka akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan yang segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara untuk mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding, karena saya tidak bisa memutuskan sendiri. Usul dari Golongan Muda tetap tidak bisa kami terima, karena terlalu berisiko dan memakan korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih mempertahankan pendapat kalian, kami semua mohon undur diri. Mengetahui pendirian golongan tua pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperdi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, tanggal 16 Agustus tahun 1945, dibawanya Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh dan Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika begitu, kami akan merumuskan naskah proklamasi ketika kami tiba di Jakarta. Singgih akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin muda. Revolusi sekarang di tangan kami, Bung. Dan sekarang kami memerintahkan Bung untuk segera melakukannya. Kalau tidak, lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan di revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak pernah dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi, saya merasakan di dalam tubuhku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci. Waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17, besok hari Jumat. Hari Jumat itu hari Jumat Legi. Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17.
orang Islam sembahyang 17 rakaat. Karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus tahun 1945. Dengan jaminan itu, Komandan Komti Peta setempat bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta kemudian mereka menuju rumah Laksamana Datasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Silakan makan rumahku saja, Bung. Keamanan sudah saya jamin. Baik, terima kasih. Ruang mana saja yang bisa kami pakai? Ruang makan dan serambi depan. Silakan masuk. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Silakan berunding. Baik, terima kasih. Mari. Mari Bung Hatta, kita serambi depan. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harap benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya, sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini, agar dapat menandatanganinya bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi tersebut sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju! Tolong ketikan sayuti. Baik, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bagaimana dengan tadi, Bapak? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Allah mempermudah untuk melakukan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Lalu bagaimana dengan persiapan besok? Kita sudah merencanakannya. Besok pagi akan mengadakan upacara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu untuk benderanya apakah sudah ada? Astagfirullah, Bapak lupa. Bagaimana jika ibu yang menjahitkannya? Baiklah, tetapi di rumah hanya ada satu kain merah dan satu kain putih. Apakah tidak apa? Tentu saja, buatnya yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Baik, Bapak. Bagaimana jika namanya kita berikan Sang Saka Merah Putih? Baiklah, tidak apa. Itu merupakan nama yang sangat bagus, yaitu Sang Saka Merah Putih. Saudara-saudaraku sekalian, saya telah meminta saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan setelah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga di dalam zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri pada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri.
hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dengan demikian, saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dengan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka!